Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Chandra Skardinova, kelas fase 6 absen 9. Perkenalkan, saya Falik Brasya Tufail, fase 6 absen 11. Saya Nisa Rahma Ibatullah, absen 6. Saya Nara Rafida Putri, absen 25. Oke, baik. Bapak, ini adalah tugas kami. Ya, tugas kami. Iya, tugas kami. Tugas kami. Tugas agama kami. Tugas Pak. agama, ya. Kami tadi sudah melakukan wawancara di masjid mana sih? Masjid Al-Mukimin Desa Pabrasan dengan Ustadz Ab- Abdurrahim. Iya, Betul. Untuk videonya Bisa bisa dilihat cek. di 1, 2, 3. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Sarinova. Kami hari ini dan teman saya. Baik, nama saya Falik Brasya Tufail dari kelas fase 6 absen 11. Saya Nara Rafida Putri dari N6, absen 25. Nah, untuk hari ini mungkin kami akan mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh Bapak ya. Dan sekarang saya sudah bersama Ustadz, Bapak Ustadz. Silakan Pak Ustadz perkenalan. Ustadz siapa ya? Saya Ustadz siapa ya? Silakan Ustadz. Ustadz siapa ya? Ustadz Abdurrahim ya? Ustadz Abdurrahim. Ya itu sudah cukup ya. Mungkin langsung ke pertanyaan ya Pak. Pertanyaan tentang apa ini? Ini Ustadz, kita ada tugas dari guru agama kita. Jadi kita harus mewawancarai tentang sejarah dan asal usul Sunan Kudus yang kami pilih kebetulan, tentang metode penyebaran agamanya, Sunan Kudus berasal dari mana. Mungkin langsung masuk ke pertanyaannya Ustadz. Iya. Kalau tentang sejarah kenapa gak cari di referensi saja yang lebih solid itu? Ya. Kenapa? Karena ini yang dibutuhin videonya saja Ustadz. Lagi akan jadi pertanyaan kepada gurunya maksudnya. Kenapa tidak dari referensi yang lebih solid itu? Lanjut. Ayo balik. Baik, untuk pertanyaan pertama ya Ustadz. Yang pertama itu dari mana Sunan Kudus berasal? Ya yang jelas Sunan Kudus ini, penamaan Kudus itu biasanya ulama-ulama dahulu itu nama di belakangnya gelar itu ya, itu dinisbatkan kepada daerah dia berasal. Kalau dulu itu ada Al-Bukhari gitu. Al-Bukhari ini ada penisbatannya kepada nama tempat, yaitu sebuah tempat di sana namanya Bukhara. Nah, makanya imam besar yang lahir di Bukhara itu maka dinamakan Imam Al-Bukhari dikenalnya. Sunan Kudus sendiri nama aslinya kan bukan Sunan Kudus, tapi karena beliau tinggal di Kudus terkenallah sampai sekarang itu adalah Sunan Kudus. Ada yang tahu siapa nama aslinya Sunan Kudus? Sebelum si Ustadz dulu kali itu. Nggak ada. Nggak ada. Mungkin mbaknya yang video tahu. Ya, siapa? Ja'far. Kalau nggak salah itu Ja'far. Coba kita cari, ada Ja'far As-Shadiq ya. Nama aslinya adalah Ja'far As-Shadiq, mirip dengan nama seorang sahabat. Cuma karena beliau tinggal di Kudus dan kemudian menyebarkan dakwahnya di Kudus, dikenallah beliau sebagai sampai saat ini sebagai Sunan Kudus. Maka juga ditanyakan di mana tempat Sunan Kudus, ya pastilah sudah pasti jalan Sunan Kudus. Pada era Kesultanan Demak pada saat itu Kudus. Dan sampai saat ini banyak peninggalan beliau ya di Kudus, termasuk menara itu. Menara di depan itu adalah itu peninggalan sejarah itu sejak dari dulu Sunan Kudus. Pernah nyampe kan di sana? Belum Ustaz. Pernah? Nana pernah kebetulan. Berapa kali Mbak? 1 kali. Di depan itu ketika mau masuk ke Makbarah ya, ketika masuk ke Pesarian kan ada menara itu sebelahnya masjid. Itu adalah peninggalan beliau. Satu-satunya peninggalan yang sampai saat ini dia tidak dirubah karena sebagai ini monumen sejarah itu. Sebuah simbol.
agak keras. Pertanyaannya kedua, Ustaz, bagaimana sejarah penyebaran agama yang dilakukan Sunan Kudus? Sejarah penyebaran. Nah, ini yang unik mungkin yang perlu dibahas tentang sejarah penyebaran. Tapi saya tidak akan berbicara tentang datanya gitu ya. Tapi bagaimana penyebaran dakwahnya mungkin yang perlu saya bicarakan di situ. Pada masa Sunan Kudus itu mungkin ini jarang ditulis di buku ini. Ada satu perintah yang unik dari Sunan Kudus itu. Perintahnya itu larangan untuk berkorban dengan sapi. Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Belum Ustaz. Saya pernah dengar Ustaz. Nah, gimana katanya? Saya pernah dengar kalau Sunan Kudus itu saya bacanya waktu itu bukan larangan Ustaz, lebih ke anjuran. Anjuran. Anjuran kenapa? Anjuran kenapa Sunan Kudus tidak memperbolehkan? Iya. menyembelih- Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kan padahal dari sesuai dengan hadisnya itu kan ya, yang diajarkan Rasulullah itu kan yang paling utama itu kan dari unta gitu ya, termasuk hewan-hewan yang besar ya, hewan yang kaki yang dikembangkan itu sapi gitu. Lah ini kembali ke kenapa justru Imam Kudus Sunan Kudus menganjurkan agar tidak berkurban, orang Islam itu tidak berkurban dengan sapi, lebih mengutamakan kambing dan sejenisnya. Yang didengar Mas siapa tadi? Mas Falik. Hah? Falik. Falik. Gimana katanya? Saya udah lupa Ustaz. Tapi kalau menurut saya mungkin karena kan di Kudus itu agama Hindunya masih besar. Agama Hindu. Di agama Hindu, sapi itu adalah hewan yang dimuliakan, bahkan disembah. Karena di sana itu mayoritas masyarakatnya adalah Hindu, maka keluarlah anjuran Sunan Kudus itu untuk tidak menyembelih agar tidak menjadi kesenjangan sosial pada saat itu. Tidak menyinggung perasaannya orang-orang Hindu. Kalau tersinggung dengan agama yang dibawa oleh Sunan Kudus sebagai Sunan Kudus, nanti akan mendapatkan penolakan yang keras dari masyarakat yang notabene saat itu adalah Hindu. Makanya larangan itu, anjuran itu, katanya Mas Falik, itu anjuran itu dikeluarkan, difatwakan oleh Sunan Kudus kepada pengikutnya, itu orang-orang Islam pada saat itu. Gitu. Next, apa penyebab Sunan Kudus diberi gelar Waliullah Ilmi? Ya, waliullah itu secara bahasa pengertiannya adalah kekasih Allah. Waliyun, aulia disebut di Al-Qur'an itu. Wala taj'alul musyrikin aulia, itu dan semacamnya musyrikin aulia. Aulia itu adalah kekasih. Jadi waliullah bentuk kata mufradnya disandarkan kepada Allah, berarti kekasihnya Allah. Auliaullah itu kata jamaknya adalah para kekasihnya Allah. Waliullah al-ilmi. Ilmi itu adalah ilmu pengetahuan. Sunan Kudus ini adalah salah satu ulama yang memiliki keilmuan yang sangat luas. Salah satu peninggalan beliau yang paling nampak itu beliau mendirikan masjid di Kudus sebagai pusat dakwahnya, pusat mengajarkan ilmu, dan yang kemudian yang membawa agama Islam di Kesultanan Demak pada saat itu, yang di mana mayoritasnya adalah Hindu dan memiliki metode dakwah yang luar biasa. Salah satunya tadi itu melarang untuk berkurban menggunakan sapi. Tujuannya bukan karena menghilangkan keafdolannya untuk berkurban ya, tapi karena itu ada metode dakwah yang ingin ditunjukkan oleh Sunan Kudus, yaitu adalah agar tidak menyinggung perasaan umat Hindu pada saat itu. Ini adalah ilmu yang luar biasa tentunya yang dimiliki. Retorika dakwah yang seperti ini yang jarang kadang dimiliki oleh ustadz-ustadz zaman sekarang. Karena ustadz-ustadz zaman sekarang itu lebih pada buku, membaca, menyampaikannya, tidak kepada retorika di lapangannya gitu ya. Tidak melihat situasi politik dan situasi masyarakatnya seperti apa, untuk kemudian memutuskan seperti apa dakwah yang akan disampaikannya. Lah karena keluasan ilmunya Sunan Kudus itu, maka diberikannya waliullah, kekasih Allah ilmi, yang memiliki ilmu yang
pengetahuannya luas. Ya seperti itu. Oke, Ustaz. Sekarang untuk pertanyaan terakhir, Ya. siapa nama orang tua Sunan Kudus? Siapa ya? Orang tuanya itu juga termasuk dari disebut oleh Sunan juga, Sunan Kudung. Kalau nggak salah Sunan Kudung. Lakopnya, terkenalnya Sunan Kudung. Lah nama aslinya saya lupa itu. Ada yang tahu? Coba dibuka di HP-nya. Sunan Kudung. Ada di situ. Ya, benar. Ada ya? Salah. Ya Sunan Kudung atau Usman Haji. Nama aslinya adalah Usman Haji. Sunan Kudung di Kudus. Ya mungkin itu saja. Itu aja ya. Pertanyaan dari kami. Iya. Terima kasih banyak Ustadz. Iya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Bila itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustadz.